Hai, nama saya Muhammad Alisan Ali dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konflik Muslim Moro di Filipina atau tepatnya di Mindanao, Filipina. Sebenarnya konflik Moro terdapat latar belakang di dalam konflik tersebut, yaitu penjajahan dari dua negara, yaitu Spanyol dan Amerika Serikat. Pada zaman dulu, Spanyol menjajah Filipina hampir 3 abad lamanya. Ia menjajah dengan mengambil sumber kekayaannya dan menyebarkan agamanya, sehingga mayoritas yang kita tahu warga di Filipina itu namanya nama-nama dari Spanyol ataupun agamanya agama non-muslim, karena banyaknya bagaimana mereka dulu memperlakukan warga Filipina dan menyebarkan agamanya. Filipina mendeklarasikan kemenangan atas kemerdekaannya atas Spanyol pada tahun 1898, yang kemudian saat itu Spanyol kalah perang dengan Amerika Serikat di Teluk Manila, sehingga Amerika Serikat membeli wilayah Filipina dari Spanyol. Hal ini menyebabkan konflik di Filipina terus berkembang hingga akhirnya Amerika Serikat melepaskan Filipina sebagai negara kedaulatan pada tahun 1946. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa awal mula konflik Moro Filipina atau konflik Muslim Moro adalah berawal dari bagaimana penyebaran agama mereka yang bersifat kompetitif, sehingga Muslim merasa ditindas, dan hal ini menyebabkan tidak senangnya mereka dengan kaum Spanyol ataupun seperti Amerika Serikat. Jadi setelah Amerika menjajah Filipina, Filipina telah merdeka sebagai negara yang berdaulat pada tahun 1946. Nah, pada saat-saat seperti itu, awalnya semua terasa seperti biasa. Namun lama-kelamaan, pihak dari Muslim Moro tidak merasakan adanya perkembangan ekonomi dari segi Muslim Moro. Padahal dari negara Filipina sendiri sudah cukup untuk kehidupan di negara tersebut. Tapi Muslim Moro tidak merasakan dampaknya. Nah, pada tahun 1960 hingga 1969 terjadilah awal-awal konflik yang disebabkan kesenjangan ekonomi kepada pemerintah Filipina. Banyak slogan dan demo yang dilakukan oleh Muslim Moro. Terutama slogan adalah Moro is not Filipino, artinya Moro bukanlah bagian Filipina. Moro dapat diartikan sebagai Muslim dalam bahasa Spanyol, yang artinya Muslim yang kejam. Orang Filipina menyebutnya sebagai Muslim Moro. Nah, Moro ini tidak ingin jadi bagian Filipina karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Banyak yang dilakukan untuk membebaskan bangsa Moro dari Filipina, tapi Filipina juga tidak ingin melakukan hal tersebut. Nah, menurut penulis buku yaitu Muslim Rebels and Rulers yang ditulis oleh Thomas McKenna, artinya adalah dia menyebutkan yaitu kekerasan orang Kristen terhadap Muslim di berbagai pelosok selatan Filipina terus terjadi, tepatnya di Mindanao, yaitu program beasiswa dari pemerintah bagi pelajar Muslim itu tidak dapat berintegrasi. Nah, justru ini yang menumbuhkan bibit-bibit separatis yang bertekad untuk melepaskan diri dari keturunan atas hingga keturunan kecil. Mereka karena tidak merasakan dampaknya sedikit pun. Nah, situasi ini yang mengobarkan semangat dari para pelajar di Mindanao sana. Nah, hal ini yang menjadi cabangnya gerakan separatis Muslim di Filipina Selatan, membuat gusar para pemerintah.
Tepatnya pada tanggal 21 September 1972, Presiden Filipina Ferdinand Marcos mendeklarasikan darurat militer dan menginstruksikan warga sipil untuk menyerahkan senjata kepada pemerintah. Karena hal ini membuat pemerintah takut adanya pemberontakan dari sisi Muslim Moro. Darurat militer ini berupa seperti membuat organisasi Muslim takut sebenarnya. Namun pemberontak Muslim bersatu dan membentuk organisasi yang bernama MNLF, yaitu Moro Nationalism Liberalist Front pada 1972. Nah, menurut McKenna ini, strategi penyatuan ini memiliki akar kuat, yaitu MNLF ini merupakan organisasi dengan ideologi yang kuat dan mereka dapat masuk senjata dengan orang-orang yang dia punya. Nah, mereka mendapatkan amunisi ini katanya dari negara-negara Muslim yang dikirimkan dengan kapal menuju Sabah, kemudian diantarkan ke Mindanao. Nah, namun secara formal MNLF ini dioperasikan dalam dua struktur, yaitu paralel sebagai politik dan militer. Saya politiknya ditunggangi seperti komite-komite pusat, beberapa badan, kemudian komite provinsi dan sebagian desa. Lalu kemudian militernya dari bangsa Moro. Mereka menyebutnya Army Moro yang diperkuat oleh marsekal lapangan provinsi dan komandan wilayah di tingkat kota madya. Nah, kemudian sebagai ketua komite pusat, Miswari yang memegang kendali MNLF dari Tripoli, itulah yang menggerakkan sebagian besar dari MNLF itu sendiri. Namun apa itu Tripoli? Nah, di sini kita akan mempelajari Tripoli. Tripoli itu merupakan perjanjian Tripoli yang diadakan di Libya pada tahun 1976 sekitar Desember oleh Carmelo Z. Barbero yang mewakili pemerintah Filipina dan Nur Miswari dari Front Pembebasan Nasional Moro atau MNLF. Perjanjian tersebut menetapkan sebagian pembagian administrasi otonom bagi Muslim di Filipina Selatan. Pembentukannya seperti sistem peradilan untuk hukum syariah, pasukan keamanan khusus, kemudian kepatuhan terhadap gencatan senjata. Daerah otonom itu memiliki sistem tersendiri, sistem ekonominya, termasuk bank-bank seperti bank syariah. Nah, militer Filipina ini sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka sedikit demi sedikit mempelajari apa strategi MNLF, sehingga mereka dapat merebut kembali daerah-daerah yang dikuasai pemberontak pada saat itu. Mereka dapat mengambilnya kembali. Namun pada saat itu MNLF karena kekurangan dalam proses latihan strategi, banyak sekali korban berjatuhan, yaitu lebih dari 120.000 dari prajurit, polisi, otoritas pemerintah, kemudian pemberontak gugur pada saat itu. Namun pada 1974 MNLF kembali menggempur balik dengan strategi yang mengejutkan, yaitu perang gerilya. Seperti yang kita tahu, perang diam-diam dan mengandalkan pemahaman lokal seperti peta hutan atau peta rawa, peta jalan desa, hutan lokal, dan lain-lain. Nah, karena banyak korban yang berjatuhan ini, Presiden Ferdinand Marcos sadar bahwa respon ekspresif dari pihak pemberontak ini telah memakan banyak biaya dari segi finansial ataupun politik. Mereka atau pemerintah dari Marcos berusaha mengelurkan banyak tangan persahabatan dengan Muslim di Mindanao. Presiden Filipina menggalakkan dua kampanye besar,
yaitu yang satu, meyakinkan umat muslim Filipina untuk pada menekankan pembangunan perekonomian muslim Filipina pasca perang dari beberapa sektor. Hal ini memang masuk akal karena pada saat selesai kemerdekaan, pihak dari Muslim Moro tidak mendapatkan apapun. Mereka banyak mendapatkan kesenjangan sosial. Nah, dari kampanye kedua, yaitu adalah pendekatan kepada umat Muslim seperti pembangunan masjid di beberapa kota besar di Mindanao, Manila, dan kota-kota besar lain. Dan seperti dirayakannya libur hari raya Islam, seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari dari perjanjian Tripoli tadi dan kampanye dari Presiden Ferdinand Marcos, ini sangat berhubungan, yaitu kampanye yang diusulkan oleh Presiden Marcos inilah yang disebut perjanjian Tripoli pada tahun 1976. Yaitu kesepakatan ini menyangkut seperti menjamin prinsip dasar otonomi Islam di Filipina Selatan. Setelah gencatan senjata berakhir selama 9 bulan pada tahun 1977, perjanjian terancam batal. Lantaran kenapa? Karena perbedaan persepsi dari segi Presiden Marcos dan pemberontak MNLF. Marcos sedikit mengimplementasikan perjanjian Tripoli sesuai dengan maksudnya, yaitu daerah otonom di Mindanao Tengah dan Sulu. Namun hal ini tidak dianggap sesuai dengan perjanjian yang didapati oleh pihak MNLF. Nah, setelah Presiden Marcos ini mengimplementasikan namun gagal, ia terus mengimplementasikan perjanjian Tripoli terhadap pihak MNLF. Nah, pimpinan MNLF ini Miswari akhirnya jengah dan tidak ingin kemudian mendeklarasikan jihad terhadap pemerintah. Saat itulah MNLF terbagi menjadi banyak, karena ada yang tidak ingin, ada yang ingin menjadi seperti ini, sehingga tidak sepemikiran. Nah, saat Miswari tidak sepaham dengan pihak dari Presiden Marcos, MNLF terbagi menjadi dua, yaitu pihak Miswari yang berjihad kepada pemerintah dan Salamat yang tidak sepaham dengan Miswari, sehingga ia akhirnya menarik diri dan mendirikan kantor di Lahore, Pakistan. Ia berhasil menjaring dukungan organisasi internasional, kemudian meneruskan upaya damai dengan pemerintah dan mengimplementasikan perjanjian Tripoli tersebut. Nah, setelah 6 tahun memisahkan diri, yaitu tepatnya pada 1984, Salamat akhirnya berhasil membangun jaringan-jaringan kubunya sendiri dan mengubah nama organisasinya menjadi Moro Islamic Liberation Front atau disingkat MILF. Nah, tujuan mereka ini yaitu mujahidin di bawah MILF mengadopsi Islam sebagai jalan hidup. Nah, objektif mereka dalam jihad adalah untuk meninggikan firman Allah dan mendirikan Islam di tanah air bangsa Moro, katanya. Tidak diketahui jelas apakah tujuan MILF sebenarnya ini sama dengan MNLF. Namun yang jelas, saat itu Salamat memiliki dorongan kuat untuk mendirikan badan baru dan melihat Miswari mulai kehilangan kendali pada saat itu. Nah, sebenarnya pemerintahan dari MILF sendiri, yaitu yang dipimpin Salamat, sebenarnya sedikit dinamis. Mengapa? Karena tepat pada 1997 MILF menyepakati gencatan senjata kan di bawah pimpinan Presiden Fidel Ramos. Namun pada tahun 2000 mereka kembali marah lagi dan membatalkan perjanjian gencatan tersebut. Pada kala itu presidennya adalah Joseph Estrada. Kemudian angin segar kembali berembus ketika presiden ditempati oleh Gloria Arroyo. Pemerintah dan MILF kembali menyepakati gencatan senjata, pembicaraan damai.
Namun kendati demikian, situasi sedikit mulai panas pada tahun 2003, yaitu terjadi pengeboman di Davao Airport dan pasukan MILF juga menyerang tentara pemerintah di Maguindanao dan menewaskan setidaknya 23 orang pada saat itu tahun 2005. Nah, sedikit cerita hingga akhirnya pemerintah dan MILF ini kembali berdamai dengan disepakatinya Memorandum of Agreement on Ancestral Domain atau disingkat MOAD. Namun ini gagal disepakati karena banyaknya masalah yang dihadapi oleh MILF. Nah, dari titik terakhir tersebut ada redup bara konflik Moro. Akhirnya Filipina mencabut status darurat militer di Filipina bagian selatan terhadap Muslim Moro, yaitu terjadi pada tanggal 23 Mei 2017 yang pada sebelumnya pemerintah menempatkan seluruh pulau di Filipina Selatan di bawah kendali militer dengan status darurat. Namun hal ini telah dicabut. Ini merupakan awal yang baik sekaligus menjadi fase baru dari perjalanan panjang konflik perjuangan umat Muslim Moro. Dengan pelonggaran ini, pemerintah memberikan otonomi khusus bagi terutama wilayah Mindanao dengan tetap menerapkan syariat Islam. Namun, meskipun telah melakukan pelanggaran, darurat militer pada kenyataannya diperpanjang hingga akhir 2017, kemudian diperbarui kembali hingga akhir 2018. Darurat militer kemudian diterapkan kembali hingga akhir 2019. Sebenarnya ini cukup dinamis karena tidak adanya aturan yang menyebabkan apa yang harus dilakukan sehingga dapat gencatan senjata, mengapa, bagaimana, dan lain-lain. Nah, pada tahun 2019 ini kan sebenarnya ada darurat militer, namun juga diadakan referendum pada sekitar awal 25 Januari 2019. Diusulkan Undang-Undang Organik Bangsa Moro Filipina yang secara resmi disahkan. Hasil referendum ini untuk Muslim Moro mendapatkan persentase ya sebesar 85%. Sementara itu 190.000 jiwa menolak undang-undang tersebut. Pemungutan suara untuk referendum ini dilakukan ketika Filipina sedikit genting karena menghadapi Moro yang mulai melarikan diri dan bersumpah setia terhadap ISIS. Namun hasil referendum tetap mengatakan persentase sebesar 85%. Nah, pengumuman pengesahan referendum ini dikeluarkan berdasarkan pemungutan suara tadi kan, yang diselesaikan pada 24 Januari, kemudian disahkan undang-undangnya 25 Januari 2019. Dengan disahkannya referendum undang-undang ini, wilayah otonomi di Mindanao Muslim Filipina Selatan diganti dengan wilayah otonomi bangsa Moro di Mindanao Muslim atau disebut BARMM. Referendum ini sebenarnya bertujuan untuk menyelesaikan konflik selama telah menghambat pembangunan di negara Filipina. Sedikit hal positif dari tersebut, oleh karena itu disahkannya undang-undang ini, sekitar 1,74 juta jiwa di wilayah baru yang disebut bangsa Moro mampu bangkit dari keterpurukan dan kesenjangan ekonomi. Dengan kekuatan ini dapat membangun perekonomian, sarana pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan yang lebih terjamin. Nah, berdasarkan undang-undang tadi, pemerintah pusat Filipina menyerahkan wewenang administrasinya ke Mindanao, yaitu kepada pemerintah bangsa Moro. Namun untuk perairan di wilayah bangsa Moro akan dikelola secara bersama dengan pemerintah pusat. Pemerintah otonomi tetap diberikan hak otonomi terhadap pengelolaan SDA. Namun pemerintah pusat juga memiliki hak akan pengawasan pertahanan, keamanan negara, dan kebijakan luar negeri, serta moneter di Mindanao. Nah, dari konflik Muslim Moro di Mindanao tersebut, Indonesia juga memiliki kontribusi yang besar pada perdamaian dari saat itu. Pemerintah Indonesia menyatakan dukungan perdamaian di Filipina
Selatan dalam konflik yang terjadi antara pemerintah Filipina dengan MILF, yaitu Moro Islamic Liberation Front. Dukungan itu berupa pengiriman tim pengamat Indonesia untuk bertugas dalam program International Monitoring Team atau IMT di Filipina Selatan periode 2017 hingga 2018. Keberadaan TPI-IMT selama ini banyak berkontribusi pada proses perdamaian, kemudian aktif mengambil peran penting dalam aspek perdamaian di lapangan, dari segi politik juga membantu dan lain-lain. Menanggapi dari dukungan tersebut, pemerintah Filipina benar-benar mengapresiasi peran Indonesia dalam proses perdamaian di Filipina Selatan, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada kunjungan kenegaraan Presiden RI pada saat April 2019.